Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PPKN online kelas 9 bersama saya Siska Forensa. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis beserta buku catatan. Kalian silakan catat poin-poin yang menurut kalian itu penting. Nah, di kelas 9 ini, pada awal pembelajaran ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu dalam mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mampu mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan mampu mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada bab 1 ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di bab 1 ini juga mencangkup beberapa materi atau pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, ada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Namun, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam pembahasan, mari kita tonton bersama-sama video berikut ini. Nah, setelah melihat video tersebut, dapat kita tarik kesimpulan ya bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Karena dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara.
Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan tanpa tiang, pasti akan roboh. Sama halnya dengan Indonesia tanpa Pancasila. Pada pertemuan pertama kali ini, materi yang akan terlebih dahulu diulas adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ada 4 fase dinamika perjalanan perwujudan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. 4 fase tersebut adalah 1. Masa awal kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Masa yang kedua itu ada masa Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Dan yang ketiga, ada masa Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir, ada masa Reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Itu artinya kita semua berada di masa reformasi. Baik, pertama yang akan saya jelaskan adalah pembahasan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa pada masa awal kemerdekaan yang berlangsung cukup lama, sekitar 14 tahun, dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan, dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga ada pemberontakan-pemberontakan yang mengancam Pancasila. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dan yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama dari didirikannya NII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Nah, jadi gerakan separatisme adalah gerakan mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Itu merupakan tujuan dari RMS. Kemudian ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau juga Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan V.Ny. Sumual pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Nah, setelah pemerintah revolusioner, ada juga APRA. APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Nah, dimaksud milisi ini adalah kelompok bersenjata. Jadi Westerling itu pada saat itu bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.
APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Di antaranya itu ada Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Selanjutnya ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Nah, sekarang kita masuk kepada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin yang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan pemikiran dalam pemerintahannya negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Ternyata bukan hanya adanya gerakan separatis, tetapi juga pada masa Orde Lama ini pembangunan ekonomi tersendat karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Pada periode ini pula terjadi pemberontakan PKI yang berlanjut dari masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah masih sama, yaitu ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, sekarang masuk pada fase masa Orde Baru yang berlangsung sekitar tahun 1966 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto pada saat itu dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia yang selama ini terpuruk dari masa ke masa, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno menjadi lebih demokratis. Selanjutnya masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus-menerus menghadapi berbagai macam tantangan. Penerapan Pancasila pada masa ini tidak lagi dihadapkan dengan ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Akan tetapi lebih kepada dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk. Ada kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi memang memacu kreativitas, namun di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan kehidupan bebas tersebut merugikan bangsa Indonesia. Berikut beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di era reformasi ini. Yang pertama itu ada peredaran narkoba atau perdagangan narkoba yang pelaku atau korbannya banyak dari kalangan pelajar. Ada juga aksi anarkisme yang sering kalian lihat baik di berita atau mungkin pernah kalian lihat langsung.
Ada juga aksi vandalisme dan juga pergaulan bebas di kalangan pelajar maupun di kalangan masyarakat umum yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat serta tantangan-tantangan lainnya yang melibatkan perkembangan dunia. Melihat ancaman dan tantangan dari keempat fase tersebut, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di segala aspek kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.